Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai potensi mudharabah yang mengacu kepada PSAK 105. Kita akan membahas simulasi. Ada contoh-contohnya, definisi dari mudharabah seperti apa, lalu bagaimana teknik pembagian hasilnya, dan apa sih jenis-jenis akad mudharabah. Nah, berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang membahas murabahah, mudharabah tidak seperti murabahah yang memang dia memiliki keuntungan yang memang sudah bisa ditentukan di awal. Karena memang margin itu bisa ditentukan di awal. Namun beda halnya dengan mudharabah yang menganut prinsip bagi hasil. Nah, bagi hasil ini, kalau kita bicara bagi hasil, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Mau rugi, mau untung, itu tergantung apa yang dihasilkan dari usaha tersebut. Nah, sehingga indikator atau penyebutan untuk keuntungan yang ingin kita dapatkan dengan bagi hasil itu tidak bisa ditentukan seperti halnya kita menentukan margin pada murabahah. Nah, di bagi hasil kita mengenal dengan istilah yang namanya nisbah. Nisbah itu proporsi bagi hasil. Misalnya kita mau bisnis kerjasama 50-50, 50%, 50%. Nah, berapa sih besaran yang akan kita dapat dari keuntungan dari perusahaan atau usaha tersebut? Wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah ketika ada keuntungan ataupun ketika ada keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan proporsi. Porsi yang memang sudah ditentukan di awal, misalnya 50%, 50%. Kalau untungnya 1 juta, berarti 500 ribu, 500 ribu. Kalau untungnya 100 ribu, 50 ribu, 50 ribu. Jadi berapa besaran yang akan kita dapat? Walau alam, kita nggak tahu karena kita belum tahu hasil dari usaha tersebut. Tapi porsinya, proporsinya antara bagi hasil pemilik dana tersebut itu bisa ditentukan di awal. Nah, seperti apa sih penjelasan mengenai praktek mudharabah? Kita lihat slide berikut ya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan akuntansi mudharabah yang kita pakai di PSAK 105. Nah, karena kan kalau kita bahas mengenai akuntansi mudharabah, mungkin ya bagi teman-teman yang memang mengacu ataupun belum pernah atau baru mengenal mengenai akad bagi hasil, sebenarnya sih dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mungkin bagi teman-teman bisa atau pernah mengalami hal tersebut ketika memang investasi pada usaha teman atau usaha tertentu, atau kita pernah usaha tetapi dimodalin oleh teman kita. Nah, memang identik akad mudharabah ini tidak seperti kita menentukan barang yang akan kita jual, yaitu jual beli. Tapi kalau mudharabah itu sifatnya suatu hal yang sifatnya kerjasama dalam hal tentu saja kegiatan ekonomi. Dan di situ dari kegiatan ekonomi tersebut ada keuntungan, nah itulah yang nanti dibagi hasil. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita membahas apa sih mudharabah, gimana sih bagi hasilnya, penyajian akuntansi seperti apa, lalu contoh jurnalnya seperti apa. Nah, secara definisi nanti mudharabah adalah akad kerjasama. Tadi seperti saya sudah sampaikan, antara dua pihak, bisa juga sebenarnya, tapi memang kalau orangnya bisa lebih, tapi kalau bicara pihak itu dua, yaitu antara pemilik dana dengan pengelola dana. Dibedakan dengan pihak sama orang. Dari sisi pemilik dana, bisa saja si pemilik dananya itu lebih dari satu orang, misalnya 10 atau 2 atau 3, tapi dia menjadi pihak pemilik dana. Sedangkan si pengelolanya ya tentu saja bertindak sebagai pengelola usaha tersebut. Nah, jika ada keuntungan, maka dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan
sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Nah, di sini kita mengambil suatu prinsip bahwa proporsi bagi hasil atau nisbah itu cara menentukannya adalah kesepakatan. Jadi kalau kita bicara kesepakatan, maka prinsipnya jangan sampai ada pihak yang dizolimi baik si pengelola ataupun pemilik dana. Karena itu dasar penentuan proporsi bagi hasil setiap bisnis, setiap usaha nggak bisa kita tentukan kalau oh kalau dikasih 30% pengelola dana itu terlalu kecil, harusnya dikasih 40%. Belum tentu juga. Jadi setiap bisnis harus dihitung dulu proyeksinya, harus dihitung proyeksinya eh, yang kira-kira paling mendekati eh, realnya eh, biasanya seperti apa. Kalau lagi itu proyeksi ya. Nah itu kita hitung tuh kira-kira si pengelola dana itu layak ke dapat penghasilan segitu gitu dari atas proyek tersebut. Barulah kita sepakati atau dibuat dasar nisbahnya atau proporsi bagi hasil. Lalu dalam definisi yang kedua adalah masalah kerugian. Jadi si pengelola dana, maaf si pemilik dana itu berinvestasi atas uang. Sedangkan pengelola dana dia berinvestasi atas tenaga, waktu, ya skillnya dan lain sebagainya. Jadi seseorang itu ketika mengalami kerugian, dia akan rugi berdasarkan apa yang dia investasikan. Si pengelola, si pemilik dana, dia menginvestasikan uang, maka ketika usaha tersebut rugi, itu akan dialami kerugian oleh si pemilik dana. Kerugian dalam hal finansial ya. Dalam hal uang itu ditanggung oleh pemilik dana. Jadi bukan lantas si pengelola dana nggak rugi. Oh, si pengelola dana nggak rugi, kan duit semuanya ditanggung kerugiannya oleh si pemilik dana. Dia kan investasi si pengelola dana, pengelola ya, itu kan berinvestasi atas tenaga, waktu, skillnya. Ketika kerugiannya dia rugi itu, dia sudah berjuang, dia sudah mengorbankan waktu, skillnya, dia sudah mengelola, sudah banyak pengorbanan, tapi nggak dapat keuntungan di sana. Gitu. Jadi rugi di sana, karena dia memang menginvestasikan tenaganya atau skillnya. Nah, inilah yang dua poin itu ya, tentang cara penentuan nisbah melalui kesepakatan. Lalu yang kedua adalah ketika kerugian, para pihak itu akan menanggung atas apa yang dia investasikan. Pemilik dana investasi uang, rugi uang. Pengelola dana investasi tenaga, rugi tenaga. Nah, lalu di kanan bawah kita nanti akan sering menemui istilah-istilah yang Arab ya, bahasa Arab. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu sohibul mal, itu maksudnya si pemilik dana. Kalau pengelola mudorib. Jadi, jangan bingung nanti ataupun pusing ketika ketemu sohibul mal atau mudorib. Ini istilah umum sebenarnya di dalam dunia ekonomi syariah. Jadi, kita mulai membiasakan ya istilah-istilah umum yang memang ada di lembaga keuangan syariah. Sohibul mal, mudorib. Sohibul mal pemilik dana, mudorib pengelola dana. Mudah-mudahan ingat ya. Nah, jenis mudharabah itu ada tiga. Seseorang menginvestasikan atau menitipkan dananya, bukan menitipkan, maaf, menginvestasikan dananya untuk dikelola, itu ada tiga jenis dalam hal akad mudharabah ini. Yang pertama, mutlakoh. Mudharabah mutlakoh. Dia, mudharabah ini memberikan kebebasan si pada pengelola dana mau menginvestasikan bisnisnya itu di bidang apa atau pada siapa, pokoknya bebas selama memang itu adalah usaha-usaha yang halal. Seperti contohnya teman-teman kalau nabung di bank syariah, itu akadnya rata-rata adalah mudharabah mutlakoh. Kalau kita nabung, kenapa? Kan bank bebas menginvestasikan kepada pengusaha-pengusaha yang mereka nilai layak untuk diberikan pembiayaan. Jadi kita nggak, apa bisa kita nabung misalnya 50.000 di bank syariah. Ini saya mau 50.000 maunya diinvestasikan nanti disalurkannya bidang pertanian ya. Padahal nabungnya cuma 50.000, pusing lah banknya gitu. Kalau naruh 1 miliar mungkin bisa gitu. 50.000, tapi kalau uh, muqayyadah, nah ini ya, nomor 2 adalah mudharabah muqayyadah, itu dia memberikan batasan. Objeknya apa, caranya gimana, tempatnya apa,
Pokoknya ditentukan, jadi nggak bebas sih pengelola dana itu menyalurkan atau menginvestasikan atau mengelola dananya untuk sektor-sektor yang memang nggak semuanya dia bisa. Sudah ditentukan gitu, pokoknya ada syaratnya ketika seorang menaruh dana dengan akad mudharabah muqayyadah. Nah, yang ketiga adalah mudharabah mustarakah, di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Jadi si pengelola dana terkadang ya dia juga memiliki modal dalam bisnis tersebut. Ini yang sebenarnya paling banyak ada di dalam realita eh, kehidupan kita sehari-hari. Misal nih, saya punya bisnis bakso. Saya baru punya modal 5 juta gitu. Eh, kurang modalnya gitu. Kurang modalnya akhirnya ada teman yang nambahin 10 juta jadi 15 juta. Jadilah saya buka misalnya kios bakso gitu. Saya mengelola juga, tapi saya punya proporsi saham di sana, punya proporsi modal di sana 5 juta. Jadi saya mengelola juga. Jadi nggak lantas saya pengelola, saya nggak punya modal sama sekali. Nah ini mudharabah mustarokah. Jadi ada teman saya yang 10 juta, dia ini menaruh duit aja, dia nggak ikut mengelola. Saya yang mengelola, tapi saya juga punya kontribusi modal di dalam bisnis bakso tersebut 5 juta. Jadi total 15 juta. Anggaplah bisnis bakso 15 juta. Seperti itu, jadi mudharabah mustarokah. Ini sebenarnya yang paling, menurut saya ya, yang paling banyak jadi di kehidupan kita di masyarakat. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ketika hubungan bank dengan nasabah dalam akad mudharabah. Nah, ini ketika kita, seorang sohibul mal pemilik dana, ini siapa sih? Kita misalnya nabung di bank syariah, kita pemilik dana, sohibul mal. Bank sebagai apa? Mudorib, sebagai pengelola dana kita ketika kita nabung di bank syariah. Nah, terima tuh bank menerima dana mudah roba. Lalu kalau untung nanti bayar bagi hasilnya kepada sahibul mal. Nah, di sini bank sebagai mudorib pengelola dana, si penabung masyarakat yang nabung di bank syariah sebagai sahibul mal. Dia pemilik dananya. Seperti itu. Nah, saat di sisi lain, bank kan akan menyalurkan dana yang ditabung oleh masyarakat kepada pengusaha-pengusaha yang memang usaha-usaha yang memang dianggap layak oleh bank. Nah, di sini bank memainkan dua peran. Dia ketika menyalurkan pada pengusaha-pengusaha pembiayaan, dia sebagai sahibul mal. Nah, sebagai pengusahanya mudorib. Ini bank memberikan modal mudharabah, lalu ketika mudharabnya untung, dia akan menerima bagi hasil banknya. Nah, keuntungan dari si pengusaha tersebut lah yang nanti akan didistribusikan sebagian untuk bank, sebagian lagi untuk penabung-penabung. Seperti itu hubungan bank dengan, jadi dia memainkan peran sebagai mudorib, sebagai pengelola, kadang juga memainkan peran sebagai sahibul mal pemilik dana ketika kegiatan dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha-pengusaha. Ya ini biasanya ya sahibul mal muqayyadah dibebas saja. Oke. Nah, ini sekarang prinsip bagi hasil. Jadi, rekan-rekan semua, di dalam bagi hasil kita akan mendapati yang namanya revenue sharing sama profit sharing. Revenue sharing itu adalah bagi hasil atas pendapatan, pendapatan atau laba bruto, ya, laba yang masih kotor sekali, belum benar-benar bersih gitu, dikurangi biaya-biaya seluruh biaya. Jadi kalau kita bicara laba kotor, maka kita akan menyebutnya dengan revenue sharing. Dapatannya ini kita lihat di simulasi di kirinya, penjualan 100, harga pokoknya 65, maka laba kotornya adalah 35. Ini revenue sharing. Nah, nanti dari 35 ini akan dibagi berdasarkan nisbah yang memang sudah disepakati, dengan nisbah yang sudah disepakati. Jadi misalnya 50% 50% ya 35 ini dibagi dua lah.
Ini kalau perjanjiannya adalah revenue sharing. Lalu ada prinsip bagi hasil yang kedua, yaitu profit sharing. Dalam prinsip bagi laba, dasar pembagiannya laba bersih, net profit. Jadi dikurangi dulu beban-beban. Nah ini dari simulasi ini 35 dikurangi beban 25, maka hasilnya adalah profit sharing 10. Ini seringnya di lapangan ya. Kalau revenue sharing akan memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar kepada pengelola, karena pengelola nanti akan berhubungan dengan eh, biaya-biaya yang memang harus dia penuhi. Tapi kalau profit sharing nanti agak lebih kecil pada pengelola, tapi dia sudah bersih, biaya-biaya sudah masuk sana, udah gak ada lagi. Jadi itu biasanya realisasi di lapangan. Karena revenue, iya oke dikasih lebih besar sih pengelolanya, tapi kan nanti harus dikurangi, dia harus memenuhi beban-beban atau mengurangi biaya yang memang harus dia keluarkan atau sudah dikeluarkan. Itu. Nah, tadi yang saya bilang kenapa mudharabah mustarokah itu paling sering ya. Ini akan kita bahas lebih mendalam. Jadi bicara mudharabah mustarokah ketika pengelola dana juga menyertakan dana. Jadi pengelola dana dia juga punya modal, tadi yang saya bilang tadi bakso, saya punya modal 5 juta gitu, mau buka kios bakso. Tetapi kurang, akhirnya ada teman saya nanam 10 juta. Dia cuma nanam modal aja, dia sohibul mah. Saya mudorib, tapi juga punya modal. Nah, ini yang disebut mudharabah musyarakah. Nah, akad mudharabah musyarakah perpaduan akad mudharabah dan akad musyarakah. Nah, mungkin teman-teman eh, ada yang belum tahu ya musyarakah apa? Musyarakah itu bagi hasil juga, tetapi di sini proporsi dia menginvestasikan usaha, cuman memang berdasarkan modal dari para pihak, bisa lebih satu orang. Jadi misalnya saya mau bikin nih usaha bakso sama teman saya 5 juta, teman saya 10 juta. Untuk pengelolaannya saya sewa karyawan, saya gaji, saya pekerjakan karyawan. Nah itu nanti kan memang full bisnis bisnis bakso ini dikelola melalui uh, orang-orang yang memang kita gaji. Emang nggak turut mengelola gitu. Di full nanti uh, biaya-biayanya jadi lebih besar kan, karena memang ada penggajian karyawan. Nah nanti keuntungannya jika untung akan dibagi berdasarkan proporsi modal. Beda dengan mudharabah. Mudharabah itu proporsi bagi hasilnya kesepakatan. Karena memang satu tenaga satu uang, susah membedakannya. Tapi kalau musyarakah, satu modal satu modal, atau yang tiga modal juga, ya dibagi berdasarkan proporsi modalnya. Nisbahnya seperti itu. Tapi nanti akan kita bahas lebih dalam di akad musyarakah ya. Jadi sabar dulu, kita fokus ke mudharabah. Nanti untuk akad musyarakah ada pertemuan yang lain. Nah, dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana juga menyertakan juga dananya dalam investasi bersama. Nah, dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana berdasarkan akad mudharabah tersebut menyertakan dananya dalam investasi bersama, lalu pemilik dana musyarakah memperoleh bagian hasil sesuai porsi dana yang disetorkan. Pemilik dana memperoleh bagi hasil sesuai porsi yang sudah disetorkan. Memang harus begitu, kan dia memang mendapat dana sesuai porsi, tapi ada poin ketiga nih. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Jadi, teman-teman, pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah sebesar bagi hasil. Jadi dibagi dulu nih sesuai porsinya nih, bagi hasil tuh. Lalu setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana masyarakat. Jadi, nah di slide selanjutnya nih bisa kelihatan kita lihat. Nah, maksudnya seperti ini. Hasil investasi misalnya 100. Eh, lalu si orang yang melakukan musyarakah nih, mustarik 1,
Memang porsi modalnya 30, yang satu Z 70. Nah, ini kita ambil contoh ya. Ini adalah mitra aktif. Mitra aktif itu maksudnya dia mengelola juga, tapi dia punya modal sebesar porsi 30. Yang kedua adalah dia mitra pasif, dia cuma nyetor modal aja. 70 dia nggak ikut mengelola. Sampai sini dipahami ya, bahwa mitra aktif ini maksudnya adalah dia mengelola juga, tapi dia punya porsi modal sebesar 30%. Yang bawahnya mitra pasif, dia cuma modal aja, dia nggak ikut mengelola. Karena itu kita sebut sebagai mitra pasif. Untung 100, maka yang pasif 70 dapat yang sesuai modalnya. Nah, yang 30 sesuai modalnya dapat 30. Oke, mitra aktif. Dia mendapatkan keuntungan 30 atas modal yang dia tanam. Yang ngerjain juga dia. Maka perlu dibagi ke mitra pasif nggak? Saya pikir nggak perlu. Karena dia yang ngerjain, modalnya juga ini porsi dia. Nggak perlu dibagi. Nah, sekarang kita masuk ke mitra pasif. Ini dia dapat 70 sesuai modalnya. Modalnya dia 70, tapi yang ngerjain si mitra aktif, si mustarik satu. Karena itu harus berbagi nggak? Harus berbagi orang. Dia dapat modal tapi yang ngerjain bukan dia. Karena itulah di sini ada prinsip mudharabah. Ini prinsip musyarakah berdasarkan modal. Ini prinsip mudharabah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya mudharabah musyarakah itu gabungan antara akad mudharabah dan musyarakah. Nah, ini hasil investasinya 70 bagi nih. Nah, ini di awal sudah disepakati nisbahnya berapa. Oh, anggaplah nisbahnya berapa nih? Ya, anggaplah setelah dihitung nisbah 50 dia dapatnya, yang satu lagi si mudoribnya pengelolanya 20 dari 70 ya. Dengan nisbah yang memang sudah disepakati. Jadi si mustarik satu dapat 30 dari porsi modalnya, dapat lagi 20 dari pengelolaan dana si mustarik 2. Dari 70 dia dapat 20, ya 50 ini milik si mustarik 2. Jadi dapat 2 kali nih. Lah iya dong. Sekali lagi saya ulangi. Mustarik satu dapat 30, dia yang ngerjain ini atas modal dia sendiri. Perlu dibagi? Enggak. Mustarik 2, dia dapat porsi modal, keuntungan dari porsi modalnya 70, tapi yang ngerjain mustarik satu. Harus dibagi? Bagi. Nah, 70 ini kita masuk nih, 70 lari ke sini. Nah, berdasarkan kesepakatan nisbah, anggaplah jadinya si mustarik 2 dapatnya 50, si mudarib dapatnya 20. Seperti itu. Dia dapat 2 kali nih mustarik satu. 30 sebagai pemodal, 20 sebagai pengelola usaha tersebut. Clear ya mudah-mudahan. Nah, ini contoh jurnalnya. Kita coba buat dua dari sisi pemilik dana dan pengelola dana. Nah, ini contoh kasus 10 Januari, Bank Syariah setuju memberikan modal mudharabah kepada Ahmad sebesar 1.000 dengan nisbah yang disepakati 60 untuk bank dan 40 untuk mudharib. Nah, tahap pertama dikasih tuh 600, tahap kedua dikasih 400. Lihat tanggalnya. Akad terjadi, disetujui ya, tanggal 10. Baru dikasih dananya tanggal 15 dan tanggal 20. Kadang-kala kan kita baru akad tapi dananya ditransfernya masih besok-besok lah. Tapi ketika akad itu harus ada pencatatan akuntansi karena memang sudah terjadi akad di situ gitu. Nah, jurnalnya seperti apa? Ini uh, saat disetujui 1.000, maka si bank atau pemilik dana sohibul mal dia harus mencatatkan sebagai kewajiban komitmen dia nih, yang C kreditnya dulu ya, kita lihat kewajiban komitmen dia untuk investasi mudharabah 1.000 kepada Bapak Ahmad. Itu harus masuk di dalam laporan keuangan bahwa si bank memiliki kewajiban untuk investasi. Dia punya komitmen untuk menginvestasikan kepada Bapak Ahmad dengan akad mudharabah sebesar 1.000. Nah, ini kontra akunnya aja untuk supaya balance. Ini nanti di laporan keuangan posisinya di sisi kanan. Jadi kewajiban yang 1.000 nanti ada negatifnya di atasnya nih, kontra kewajiban komitmen investasi mudharabah. Ini buat penyeimbang saja, ini kontra akunnya. Pengelola ada gak? Si mudharib belum, orang dia belum terima duit. Ingat sekali lagi ini udah terjadi akad ya, sudah tanda tangan. Nah, tanggal 15 dikasih kan 600, maka si bank
punya investasi mudharabah sebesar 600. Kasnya atau rekening dia berkurang kredit sebesar 600. Rekening mudharib ini maksudnya ya si ditransfer ke rekening si pengelola tersebut. Ya, kadang bisa juga kita tulis kas, bebas saja. Sehingga nanti kita ke jurnal balik untuk kewajiban tadi. Kewajiban kan bertambah di kredit ya. Kita debetkan sehingga berkurang 600. Kontra komitmennya negatifnya juga berkurang 600. Nah dari sisi pengelola, si mudorib, dia dapat duit dong, rekening dia bertambah 600. Nah dana syirkah temporer, dana kerja sama dia, ini nanti posisi di kewajiban juga nih dia. Itu ada posisinya 600. Karena ini dana syirkah itu dana kerjasama. Syirkah itu kerjasama temporer ya, sementara. Karena ada jangka waktunya biasanya. Harus ada jangka waktu gak? Enggak juga. Cuman kan praktek di bank pasti ada. Biasanya jangka waktunya ada. Dia nggak mungkin investasi untuk seumur hidup. Enggak. Ini bicara lapangan ya. Tapi apakah dibolehkan? Boleh saja mudharabah secara prinsip itu untuk bisnis seterusnya. Misalnya kita sama teman kita bikin usaha, udah nggak ada batas waktu ya nggak masalah. Seperti itu. Nah, lalu sisanya 400 nih investasi mudharabahnya di sisi kiri, di aset investasi kita bertambah 400. Rekening kas kita keluar 400. Kewajiban yang tadi kita tulis di awal di tanggal apa ya tadi? Tanggal ini tanggal 10 ya karena akadnya tanggal 10. Habis sudah dikurangi 600 yang ini. Lalu dikurang lagi dijual balik lagi 400. Jadi kewajibannya selesai. Udah nggak ada kewajiban lagi karena sudah ditunaikan, dananya sudah ditunaikan, berubah menjadi investasi mudharabah. Dia sudah menerima total 1.000 dana syirkah temporernya, dana kerjasama dia, orang investasi ke dia udah total 1.000 pas. Nah, nih sambil contoh dari laporan diterima dari Haji Ahmad sebagai pengelola dana mudharabah kerugi 50. Nah, ini berarti yang mencatat kerugian adalah Sohibul Mal. Karena memang kerugian tersebut bukan karena kelalaian Bapak Ahmad. Ya memang rugi, namanya bisnis kan untung kadang rugi. Nah, ini Mbak Mas, poin A ini agak nanti ini di pelajaran yang lain. Jadi ada tekniknya cara menghitung cadangan kerugian. Tapi memang dalam hal akunting ini ya kita mencatatkan apa yang memang sudah ditransaksikan. Dalam hal ini biasanya tiap bulan lembaga keuangan itu mencadangkan kerugian. Nah, ini akumulasi ya, kita catat sebagai beban penyisihan kerugian investasi 50. Nah, ini akumulasi penyisihan kerugian investasi mudharabah. Jadi rekan semua, ini kadang juga disebut cadangan kerugian sih. Jadi ada akumulasi penyisihan, kadang juga dicatat sebagai cadangan kerugian. Jadi secara prinsip bebas saja sih. Tapi ini sebagai beban kerugian juga harus dicatatkan. Ini supaya lebih smooth, jadi dicadangkan kerugian tuh setiap bulan dikit, 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 dikit. Seperti itu. Sama kayak akumulasi penyusutan kan kita beli misalnya mobil supaya jadi bebannya dikit-dikit karena masa manfaatnya memang panjang, ya sudah diakumulasi, disusutkan dikit-dikit sebagai beban penyusutan. Ini sama ketika kita punya bisnis keuangan, bank dalam hal ini dia harus mencadangkan kerugian karena bisa aja ada terjadi pembiayaan macet seperti itu, maka harus dihapuskan ya, pembiaya piutang tak tertagih harus dihapuskan. Ini dihapuskan dari mana? Cadangan kerugian tadi. Nah ini pada saat penghapus bukuan akumulasinya atau cadangannya itu berkurang, jadi yang sudah itu habis, maka investasi mudharabahnya berkurang 50. Jadi yang tadinya 1.000 jadi 950. Si mudorib ya karena dia rugi duitnya hilang 50 gitu. Dana kerjasamanya berkurang juga. Jadi kan dikredit ya dana syirkat temporer di kewajiban. Lalu 50 itu untuk mengurangi dana syirkah temporernya karena dicatat sebagai debit. Nah, ini bagi hasil yang menjadi milik bank nomor 5 ya. Si Pak Ahmad untung nih. Setelah dibagi nisbah bagi hasil, nah ini buat simple saja. Pokoknya jatah bank atau jatah pemilik dana 10 rupiah.
sehingga dicatatkan sebagai piutang kepada mudorib. Kenapa? Karena belum disetorkan jadi piutang. Kalau udah disetorkan kita catat sebagai kas. Tapi karena ini belum disetorkan ya piutang kepada ya piutang dari si mudorib Ahmad itu. Jadi bank punya piutang. Lalu dicatatkanlah pendapatan karena memang sudah dikonfirmasi, sudah dilaporkan oleh Pak Ahmad, untung nih jatah bank 10 gitu. Nah, si pengelola ya dia punya kewajiban nih, punya utang nih. Utang sebesar 10. Lalu beban bagi hasil dia nanti akan dicatatkan 10 rupiah. Atau ini posisi hak pihak ketiga atau pemilik dana atas bagi hasil. Ini posisinya memang nanti sebagai pengurang dari pendapatan si pengelola dana. Karena memang dia harus berbagi kayak beban lah istilahnya ya. Karakternya kayak beban atau biaya bagi hasil yang memang harus dikeluarkan kepada pemilik dana. Selebihnya hutang karena memang dia belum ngasih. Kalau udah ngasih ya kas di sini nih. Nah, satu piutang, satu hutang seperti itu. Nah, pembiayaan mudharabah Pak Ahmad nih harus ditutup dan mau selesai. Karena memang rugi terus nih gitu, rugi ya. Dari catatan masih ada 950 kan. Tapi dilaporkan juga bahwa pas ditutup itu sudah ada kerugian 25 rupiah. Maka ya sudah kan 25 ribu kerugian yang karena memang bukan karena kelalaian, dia akan masuk sebagai eh, kerugian dari si pemilik dana atau sohibul mal. Ini investasinya berkurang 950, tapi piutang si Pak Mudorib, piutang mudoribnya Pak Ahmad 925 karena memang ada kerugian sebesar 25.000 atau cadangan kerugian. Ini ceritanya cadangannya sudah terpupuk. Jadi langsung cadangan kerugian, nah penyisian kerugian sebesar 25 rupiah. Cadangan itu dikredit biasa bertambahnya. Nah ini ketika 25 maka akan berkurang cadangannya. Nah, piutang mudorib ini 925. Kenapa kok dari investasi habis jadi piutang? Karena Pak Ahmad belum mengembalikan dananya. Jadi bank akan mencatatnya sebagai piutang. Karena balikin Pak Ahmad duitnya seperti itu. Lalu si dana sirkah, si pengelola dana sirkahnya habis kan tadi sisa 950 ya. Lalu hutang dia, ini ada piutang, ini ada hutang sama-sama 925. Nah kerugiannya ceritanya gara-gara rugi duitnya berkurang lah 25 rupiah seperti itu. Nah itu tadi contoh kasus satu ya. Nah sekarang kita masuk contoh kasus dua nih. BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, menyetujui investasi mudharabah kepada Bapak Zulkifli. Nah, seorang pengusaha pengangkutan di Kota Tegal sebesar 5 miliar dengan nisbah 70 untuk bank, 30 untuk Tuan Zulkifli. Nah, penyerahan modal mudharabah ini belum jurnal ya. Penyerahan modal tanggal 25 diserahkan 1 miliar. Tanggal 27 diserahkan 3 buah bus besar dengan nilai pasar sebesar 2 miliar. Padahal dulu belinya 2,5 miliar. Tanggal 28 besoknya diserahkan 5 buah bus kecil dengan nilai pasarnya saat itu 2 miliar. Tapi waktu beli 1,75 miliar nih. Ini ada kasus nih tanggal 27 rugi, tanggal 28 untung. 27 rugi karena memang harga pasarnya lebih rendah daripada saat dia beli. 28 harga pasarnya lebih tinggi daripada saat dia beli. Kita ambil kasus contoh ada yang untung, ada yang rugi. Nah ini belum akad ya, belum akad. Jadi nggak ada uh, transaksi atau jurnal di poin satu, maksudnya tidak ada jurnal untuk si mudorib karena memang belum akad. Beli dah tuh persediaan ceritanya bang, 2,5 yang besar tadi ya, yang bus kecil. Nah ini saya tulis ditulisnya bus sedang, mohon maaf. Maksudnya bus kecil 1,75 belinya. Jadi total kas yang dikeluarkan bank adalah 4,25 miliar atau kita transfer nih ke rekening supplier. Ini maksudnya kas ya. Nanti teman-teman nulis kas juga nggak masalah. Atau bank seperti itu. Pada tanggal 15, nah di sini terjadi persetujuan pembiayaan mudharabah. Si mudharibnya ada pencatatan enggak? Ini kan belum ditransfer, baru tanda tangan.
Nah, bank mencatat, nah, tadi sudah saya jelaskan ada kewajiban yang dikredit, kewajiban komitmen sebesar 5M. Nah, ini kontra akunnya aja di atas supaya membalanskan. Nanti posisinya di kanan yang kewajiban ya 5M, yang kontra komitmen nanti negatif 5M supaya tetap balance. Ini untuk mengingatkan bahwa si bank punya kewajiban di laporan keuangan ya. Punya kewajibannya untuk berinvestasi pada seseorang, dalam hal ini Zulkifli, sebesar 5M. Nah, tanggal 25 Januari dilakukan penyerahan modal dalam bentuk 1 miliar. Serahkan nih uang 1 miliar, maka investasinya bertambah dong, Bang. Kan udah nyerahin nilai investasinya. Kalau kasnya atau bank bank dalam hal ini rekening si Mudharib nambah 1M. Kewajiban komitmennya berkurang. Tadi kan kita nambah kredit 5M ya. Kita jurnal balik. Jadi kewajibannya berkurang 1M, berarti harusnya nanti sisa tinggal 4M karena di sini sudah berkurang 1M. Nah, dari sisi si pengelola dana, dapat dia duit 1 miliar. Dana sirka temporernya dikredit bertambah 1 miliar. Nomor yang berapa ini? Nomor 4. Nah, tanggal 27 dikasih bus besar. Nah, ini rugi nih. Investasi mudharabahnya dapat 2M, tapi nilai persediaannya 2,5M. Nah, disinilah kita catat sebagai kerugian 0,5M karena penyerahan aktiva yang nilainya sudah turun pada saat dilakukan penyerahan, harga pasarnya turun cuma 2M. Nah, kontra komitmennya, kewajiban komitmennya kita kurangi 2M, berarti kewajiban komitmennya tinggal 2M karena tadi sudah berkurang 1M di slide sebelumnya. Nah, sekarang berkurang 2M, berarti total sudah berkurang 3M. Sisanya berarti harusnya komitmen yang belum Bang tunaikan adalah 2M lagi. Nah, ini si dari Mudharib karena ini berupa barang ya, aset mudharabah dia nambah jadi 2M, dana sirka temporernya nambah jadi 2M. Tadi 1, sekarang 2 jadi 3. Kalau tadi sebelumnya cash ya, karena memang terimanya cash. Kalau sekarang aset berupa bus besar. Nah, yang selanjutnya adalah dapat lagi dikasih investasi mudharabah 2M, tapi nilai persediaannya 1,75. Nah, di sini ada untung sebesar 0,25. Kenapa tangguhan? Karena nanti kalau udah dibalikin dananya baru wujudnya jadi untung. Nah, tangguh, ya jangan dulu orang duitnya masih di sana. Nah, ini kewajiban dia didapat lagi 2M. Jadi berkurang 2M, jadi habis kewajiban dia. Kenapa sudah ditunaikan semua 5M? Lalu dari si Mudharib nambah nih 2M asetnya, dana sirka temporer dia nambah lagi 2M, total 5M. Nah, ini jurnal tambahan saja ya. Ini masih XX nih, artinya penjelasan saja. Amortisasi keuntungan tangguhan modal non cash ini dari sisi pemilik dana dari sisi Mudharib nggak ada jurnal gitu, nggak ada jurnal karena memang ya dia menganggapnya dia nerima 2M, dalam si bank belinya 1,75 ya tadi ya. Nah, ini dari kalau memang sudah dibalikin maka akan dicatat sebagai keuntungan. Keuntungan itu dikredit ya, keuntungan dikredit entah sekian berapa rupiah. Lalu keuntungan tangguhannya yang tadi dikredit habis. Seperti itu. Ini penjelasan saja. Salah satu kendaraan bus ukuran kecil seharga 0,5M. Ini maksudnya tadi kan dari bus kecil tadi 2M. Nah, seharga 0,5M sebelum diserahkan kepada Pak Zulkifli atau proses pengiriman ngalamin kecelakaan. Jadi kan mobilnya yang kecil ada 5 ya kalau tidak salah ya. Kita back dulu, saya lupa. Ya ada 5 bus kecil. Nah, saat pengiriman tuh terjadi kecelakaan. Maka balik lagi nih ceritanya sudah dibuat cadangan ya, 0,5M ya. Di kreditnya ini cadangan kerugian, di debitnya itu adalah beban kerugian 0,5M beban. Nah, pada saat dihapus bukukan, ini kan cerita tiap bulan dicadangkan nih.
Nah, ini saat dihapus buku kan dicatatkan, maka investasi mudharabahnya berkurang setengah M, lalu cadangan kerugiannya juga berkurang setengah M. Ini untuk kasus bank ya, memang biasa melakukan cadangan kerugian. Tapi kalau praktek kita antar kita ini masyarakat dia biasanya nggak melakukan cadangan kerugian. Udah mau nggak mau langsung catat sebagai beban kerugian aja di debit. Investasi mudharabahnya langsung setengah M. Nggak ada tuh cadangan-cadangan dulu gitu seperti itu. Nah dari sisi pengelola dana, karena dia nggak tahu eh, apa namanya eh, ini kerugian tidak ditanggung, maka nanti kita bisa lihat lagi nih eh, masalah kerugian yang memang jadi beban dari si sahibul mal, dalam ini bank. Nah ini berdasarkan kesepakatan angsuran, ceritanya udah selesai mudharabahnya karena memang jangka temporer, maka si siapa tuh si Ahmad harus mengembalikan investasi mudharabahnya sebesar 5M. Nah, ini contoh saja ya, maka bank dapat duit 5M. Nah, ini si Ahmad pengelola si Zulkifli dana sirkah temporernya juga tadinya kan pertama di kreditnya. Ini berkurang menjadi ya, 0 ya karena memang dikurangi 5M, kas dia keluar 5M. Seperti itu. Jadi dari sisi si bank investasi dia berkurang 5M, sekali lagi investasi itu di aset bertambah di debit, kalau mau mengurangi dari kredit jadi balikin dapat duit nih. Nah, si bank dari rekeningnya si Modorip bertambah duitnya bank, atau kita bisa nulis ini kas atau bank besar 5 miliar. Nah, itu kan baru modal investasi mudharabahnya. Zulkifli laporin dapat untung 100 juta, di mana nisbah sepakati udah 70-30 ya. Maka buat bank adalah 70 juta. Ya bank nyatetnya yang 70 aja, 30 mah bukan urusan pencatatan bank. Karena memang itu kan milik dari si pengelola dana, maka bank akan dapat duit 70 juta, mendapat pendapatan bagi hasil mudharabah. Dapat tuh dia masuk pendapatan sebesar 70 juta. Dari sisi pengelola dana, dia beban nih atau biaya bagi hasil yang dia udah serahkan kepada si bank 70 juta. Dia keluar duit kas atau bank sebesar 70 juta. Seperti itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan mengenai Sohibul Mal, Sohibul, terlalu banyak Sohibul Mal ya. Dorip, mudah-mudahan hafal istilahnya. Nanti juga akan dipakai di istilah-istilah kata-kata yang lain ya. Ada Mudorip, Sohibul Mal, ya nanti uh, sepakati saja. Hafalin jangan sampai lupa. Makasih ya atas perhatiannya, kita cukupkan. Silahkan jika ada yang mau bertanya mengenai eh, akad dari mudharabah ya. Untuk pekan depan kita akan coba simulasi akad-akad tersebut. Kita coba praktek menggunakan Excel, jurnal, dan bagaimana implikasinya kepada laporan keuangan. Pencatatan lapor keuangannya seperti apa sih bentuknya, kita akan coba simulasi di pertemuan minggu depan. Silahkan.